Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasabah alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Ro'si wal Ain. Al-Ro'si wal Ain. Naam, Ya. anta dirukum. Al-Ro'si wal Ain. Anta dirukum. Al-Ro'si wal Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi semalam di Pada Suka TV antara Kiai Fakhrul Razi dengan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani berlangsung panas. Di sini saya akan mencoba sedikit mengulas tentang jalannya diskusi semalam ya. Dipandu oleh Kang Mas Yusuf Mars. Walaupun mungkin kita akan sedikit kecewa dengan bagaimana panduan oleh beliau Gus Yusuf Mars atau Kang Yusuf Mars, dan kita juga harus memaklumi karena beliau juga ini sepertinya tidak mengikuti tentang bagaimana polemik atau persoalan nasab yang ditawarkan oleh Kiai Madudin Usman Al-Bantani sejak awal ya. Jadi barangkali beliau juga masih kebingungan untuk memberikan jalur diskusi, role model diskusi ini arahnya mau dibawa kemana. Nah, semalam itu antara Kiai Fakhrul dengan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani pada akhirnya membicarakan tentang ke-NU-an ya secara struktural, saling berbalas pantun, saling berbalas kritik ya. Semalam itu terjadi. Bahkan ini yang mengejutkannya, Gus Fakhrul memberikan satu clue bahwa ada rekomendasi oleh para petinggi NU kepada Kiai Imad bahwa Kiai Imad akan diberhentikan. Cuma saya tidak tahu, itu baru clue ya. Yang saya dengar begitu, barangkali saya salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Tapi teman-teman yang menyimak tadi malam itu mesti mengetahui ya tentang bagaimana ketika keduanya baik Kiai Fakhrul Razi dan Kiai Imad itu membahas tentang struktural, dan ada hal-hal yang saya lihat tidak pantas yang dilakukan oleh Kiai Fakhrul. Ini terlepas dari beliau sebagai ketua PBNU bidang pendidikan atau bidang apa, saya kurang paham ya. Beliau itu suka ketawa-ketawa, suka menjustifikasi tanpa melakukan argumentasi atau clue dari argumentasinya. Tapi beliau hanya mengatakan, lah itu gampang lah, saya itu udah ketemu ini, ketemu itu. Nah, kira-kira begitu gaya dari Kiai Fakhrul, dan ketawa-ketawa ketika Kiai Imad berbicara, sehingga semalam juga Kiai Imad terpancing emosinya ya. Bahkan menantang Kiai Fakhrul, dan Kiai Fakhrul menanggapi dengan itu mudah sekali sambil cengengesan. Itu saya melihat tidak pantasnya di cengengesannya itu. Walaupun ada hal-hal yang bijaksana yang dikatakan oleh Kiai Fakhrul, semisal jangan melakukan rasisme, jangan menebar kebencian, dan Kiai Imad juga mengatakan bahwa landasan dari tesis itu bukan atas dasar kebencian. Adapun beliau Kiai Imad mengatakan ini dan itu yang dianggap keras, itu sebagai reaksi saja atas selama ini oknum-oknum yang dikritik oleh Kiai Imad melakukan kekerasan terlebih dahulu atau ketidakelokan dalam ceramahnya. Kira-kira begitu yang saya simak semalam ya. Cukup menegangkan sih. Barangkali akan saya tampilkan di sini tentang bagaimana sedikit jalan diskusi tersebut. Untuk lengkapnya silakan simak di kanal Pada Suka TV ya. Silakan, monggo. Beliau membuat sebuah kitab yang namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dari mulai situlah kemudian syuhratun hadisatun ini mulai terjadi. Kalau dikatakan bahwa nasabah alawi ini sekarang sudah syuhrah dan istifadah. Syuhrah dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasi'. Sebelum abad 9 itu tidak ada syuhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Imam Ahmad bin Isa. Itu tidak ada. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Oke, sudah. Ya. Jadi gini ya, silakan Pak Imad. Masalahnya itu, sampean itu selalu pakai situsnya RMI NU. Itu yang sudah banyak keluhan masuk pada saya dari kalangan Suriah. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu. Bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan.
bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ya, kalau makanya, itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat, ya itu nanti kita bisa lihat di dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini, ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan, karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas, Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini, ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU. Simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh, Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Jadi ini supaya difahami. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini abad situ itu debatable, Pak. Kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini, Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya. Nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan, silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini, ante itu. Apa maunya? Udah Anda bilang ini pendapat saya begini, begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Ya, baik. Saya kira cukup jelas ya statement Gus Prahrul, Kiai, bagaimana? Mungkin ya, tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi. Ya. Nggak ada Habib dipersekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para Habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang ya, para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini, dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU. Kita lihat ketika NU didirikan, apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka salah, Pak. Saya potong. Bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrul. Saya kira narasinya ini berlebihan, ini lebay ini. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU.
Kenapa ini kok Jadi hari ini Pak sesuatu yang berbeda? Pak Fahrul harus tahu itu Robita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau itu misalnya kan hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Itu kayaknya Robita Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira yang perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrul ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrul. Siapa ini yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrul dan para petinggi NU lainnya. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Siap, baik. Mungkin Gus Fahrul, coba kita ada tanggapan atau persoalannya kan persoalan kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir, ya. Makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu, tanya itu sama ketua ranting NU, PAR, tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib, harus ditanya kenapa Boyolali, kenapa Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrul. Iya. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya, tahu. Saya ini Pak, mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU Pak. 29 tahun saya jadi pengurus NU Pak. Mulai dari... Ya itu teman-teman, hasil diskusi tadi atau bagaimana jalannya diskusi semalam di Pada Suka TV. Untuk selengkapnya silakan teman-teman simak langsung di channel Pada Suka TV. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.